Selamat pagi, good morning everybody. Selamat datang di Nenek Grondong. Siapa tuh Nenek Grondong? Ingat gak sih guys? Tok 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 tok. Siapa tuh Nenek Grondong? Kembali bersama ML Pagi di sini, menemani itu pasti menghibur belum tentu. Tentu. Kamu kemana sih? Cakep kali rambut kau. Ini kemarin lo harus tahu cerita di balik poni ini. Ini gue potong sendiri ngomong-ngomong, iseng aja. Yang bener lu. Potong sendiri lah. Oh, ngapain potong poni aja ke salon, Nek? Udahlah potong sendiri. Tapi poni itu tricky loh, Bo. Iya, kalau salah potong juga jepit aja. Udahlah, biarin aja ya kan, Bo. Jadi Kenapa sih ownernya Holiko masa potong poni aja berapa lah? Kenapa harus sendiri? nggak apa-apa karena emang sebenarnya gue lagi, ini gue potong kapan ya, 2 hari yang lalu. Lagi mandi, aduh kok rambut gue mau diapain ya, bosen dong gitu-gitu aja, potong poni gitu, iseng, ada gunting, potong. Iseng lo cukup resiko ya, Bo, potong-potong Cukup poni. beresiko. Terus biasa dong selalu ada pikiran bahwa aduh nanti kalau salah potong atau apa gimana. Terus gue pikir poni tuh seminggu juga udah panjang, udah gitu kalau sampai salah potong pakai aja jepit gitu kan, gampang. Terus tadi malam dong sampai gue dateng kan, kamu potong rambut ya? Potong poni gitu aja kan, gue bilang potong poni. Kenapa? Biar lucu aja. Kemudian dia menyesali pertanyaan itu. Tau gitu gue gak usah nanya. Biar lucu aja, karena hidup kadang-kadang suka kurang lucu ya, Bo. Biar lucu aja. Lucu kan aku. Kemudian dia males ngelanjutin. Tapi I think it's a good choice. Hah? Kenapa? Bagus, menurut gue it suits you. Bener gak? Coba Masa sih? Bagus gak lu sih potong? Masa sih? Aku cuma lucu-lucuan aja. Enggak, Bo. Gara-garanya adalah gue kan sekarang kemana-mana pakai kacamata ya, karena udah plus matanya. Terus kalau pakai kacamata gue dengan frame yang tebal itu suka nyangkut-nyangkut. Terus akhirnya gue potong gitu, pengen lihat kayak apa gitu. Terima kasih. Lagi The Explorer. Iya, it suits you, cocok. Tapi kalau gue emang nggak pernah cocok pakai poni, nih. Ya Allah Tuhan, kalau gue pakai poni. Ya Allah Tuhan. Nggak bisa lo nggak bisa pakai poni. Jangan, Chay. Jangan. Wajah tuh ibaratnya terlalu forum tuh kotak, jangan dipakein poni lagi, Say. Jangan kayak tutup toples jadinya, Say. Jangan. Kayak tutup toples. Enggak. Melanie itu forum muka harus dibuat lebih panjang. Makanya dia harus ada, kalau kata mamanya dulu harus ada jambulnya kalau bisa. Jambul nih. Tuh, kan? gitu kan. Tuh. Nah, gue Dia tuh dengerin kata mama aja. Iya. Itu tuh lu banget. Ya kan, terus di hairspray kenceng, set. Nah, karena kalau mak gue bilang rambut tuh paling nggak boleh belah tengah. Kalau muka tuh, zaman dulu kan muka belum dibotox ya, Say. Muka udah kotak sekotak-kotaknya manusia, sekotak-kotaknya umat tuh ya kan. Nah terus kalau rambut gue di belah tengah, mak gue paling ngomel. Rambut harus tadi, jambul, hairspray. Ya kan? Di sini nih, sini di hairspray. Iya. Supaya forum mukanya panjang, kalau kata mamahnya Melanie itu tuh pas buat dia gitu ya kan. Gue lo inget gak zaman 90-an juga rambut gini nih mah, saat ditarik gitu. ini ada poni-poninya nih. Iya. Poni dalam namanya. Zaman Dian Piscesa. Anjing Dian Piscesa. Poni dalam tuh sumpah zaman dulu. Iya kan? Iya, aku tahu. Poni dalam. Jadi semua ada, Iis Sugianto, Dian Piscesa, ya, Teto BBM tuh pasti tahu tuh. Semua. Lu di mana sih, Bo? Jadi hari ini aku lagi di sebuah mall terkemuka. Karena jadi, Bo, sibuk kita weekend ini. Anak gue hari ini ulang tahun. Terus udah gitu besok. Happy birthday. Terima kasih. Dayu. Happy birthday buat Dayu, ulang tahun keberapa sih Dayu? 12. Oh my god, Dayu udah 12. 12 tapi mamanya masih kayak gini, lumayan kan ya? Bukan lagi, masih berponi loh, Say. Berarti si Dayu itu beda cuma 1 tahun sama Chloe loh, Mah. Lah emang iya. Di otak gue Dayu tuh masih kayak kecil, masih kayak seangkatan sama Courage gitu, 8 tahunan. Udah 12 tahun dia, Bo. Udah 12 tahun Diana gitu. Terus banyak, jadi kan udah mau kelar nih sekolah ya kan, udah mau liburan panjang. Besok ada party. Besok party gurunya juga ulang tahun, jadi gue diundang ke ulang tahun gurunya rame-rame. Oh, Australia soalnya duluan sih ya selesainya. Kan dia Desember ini udah kenaikan kelas nih kalau kurikulum Australia gitu. Jadi makanya besok tuh
party, Bo. Terus udah gitu bakalan ada pesta Natal juga. Jadi gue mau Christmas shopping hari ini. Gemes banget. Agamanya apa, Mbak? Bukannya Muslim? Tapi ada Secret Santa. Jadi gue harus belanja. Seru-seru, ini opsional ya gitu, bukan diwajibkan. Tapi ada acara Secret Santa gitu. Jadi beliin kado, terus nanti buat ngasih ke siapa, kayak gitu-gitulah. Biar seru-seruan aja. Ya lebih ke festif selebrasinya aja, bukan yang secara ritual. Ari daging muncul. Ya ampun. Ini legend guys. Itu kali legend. Ari daging. Gua tuh ya terakhir Allah. ketemu daging kapan ya, Ging? Gua ketemu lo ya, Bo. Kurus Diana sekarang. Dulu kan gembala ya, Ma. Kursi Diana kurus. Kan dia ke Bali sama Nirina waktu itu naik sepeda kan? Sepedaan kan. Iya. Sama Ernest juga. Iya. Kayaknya anak-anak yang semuanya zaman-zaman sepedaan, lari itu kayaknya abis deh badannya. Iya. Udah gembala lagi, Nek, lo. Masa sih, Ging? Udah gembala lagi. Apa-apa lah, Bo. Namanya juga tempo-tempo hidup, Bo. Ya udahlah ya, Nek. Iya, tapi emang kadang gitu sih. Waktu itu ngeliat daging kurus banget kan gitu. Jadi harusnya ganti nama, sempat ada bercandanya tuh, Ging, gitu. Udah bukan Ari daging lagi, tapi nggak bisa Ari tulang, udah ada. Iya bener, iya lagi anjir, nggak bisa Ari tulang, udah aja, ya kan. Tapi emang umur ya, Nek, nggak bisa, susah konsisten tuh. Kok lu freeze? Apa? Terus, bos sih, Mama juga freeze lagi. Lu sempat sakit nggak sih, Ging, dulu, Ging? Iya, Ging sempat nggak sih, tapi sekarang udah sehat lagi nggak sih? Ging, nggak mau naik, Ging. Sini dong, naik dong lo. Cerita. Sini, naik Ging. dong lo. Sini gue naikin gimana dah? Greget lagi masuk. Iya, daging jantung, bener gue tuh pernah, makanya dia diet abis-abisan gitu kan. Tapi ini bener sih, Bo, gitu. Mana tuh naik coba. Udah kirim request belum daging? Request dong, Ging. Lo request gua naikin. Mau dinaikin. Lo mau basian bule, Ging? Lowong, Ging, udah lah, nggak usah, Ging. Cilowong. Kamu tahu pintu cowboy? Mana sih? Gue gak bisa naikin si daging. Gimana caranya? Itu kan ada multigas, Ging. Lu kirim request. Bukan dinaikin yang itu ya. Oke. Jadi teman-teman, Ari daging ini adalah, gue juga suka. Tuh Ari daging. Lagi di mana nih? Kayaknya nyeret kursi. Ging, mana muka? Muka lu mana? Gue gak keluar tuh gambarnya. Oke. Got it. Wait. Jeng. Gini gak? Mana? Itu. Kagak ada. Ya ampun. Nggak gembala gila. Daging. Tintus. Enggak. Gila, legend. Apa kabar sih, Bo? Baik dong. Legend MRA nih. Siaran lagi aja. Ya di sini aja kali, Ging. Saya nggak tahu situ siaran komitmennya gimana, ya kan? Gue baru tahu Melani udah bekas bule sekarang. Ya Allah. Jangan bekas, masih gila. Tadi dibilang bacaan bule. Masih belum retur. Ging, lu sekarang masih siaran nggak sih, Ging? Enggak. Enggak. Udah nggak siaran 4 tahun. I see, iya. Bo, ceritain dong, kan kita sempat dengar, lu kan sempat sakitnya tuh stroke apa jantung sih, Ging, dulu, Ging? Dengan lu yang sehat naik sepeda apa segala macam. Gue tuh sakit jarang, mungkin lu sih pernah denger lah. Gue sakit jarang, tapi sekali sakit gue semuanya mematikan. Ginjal, jantung, stroke, pernah semua gue. Mantep gak? Serius loh, ginjal, jantung, stroke. Ginjal dulu, terus stroke, terus jantung. Itu taunya jantungnya, ternyata lo ada ginjal, ada stroke dulu, baru jantung. Iya. Ginjal gue karena gue pernah minum air putih dulu. Karena gue dulu tinggal di Australia. Air putih lebih mahal daripada Coca-Cola. Jadi gue beli Coca-Cola mulu.
Oh, gara-gara itu, oke. Batu ginjal gue segede gini dulu nih. Astaga, oh. Kiri kanan. Kiri kanan dua-duanya, terus operasi? Enggak, gue makan aja. Iya, Ya Allah, gila ya. Oh ya, nah terus Iya udah dong. gitu abis ginjal udah kelar. Ya, terus Stroke-nya abis itu stroke. Karena tahun berapa sih, Ging? 2011. Karena waktu itu gue lagi, semuanya gara-gara makanan sih. Mostly, selain pikiran ya. Karena waktu itu Oke, gue lagi... bentar, Ging. Ah. Ging, ini bagus banget nih. Semuanya gara-gara berarti mulut ya, makanan ya. Yeah. Padahal lu tuh orang yang ibaratnya kuat, santai, rileks, kerjanya juga enak lah ibaratnya. Ketawa-ketawa segala macam. Tapi gila, begitu lo sakit, ini sakitnya yang to the max semua nih. Yoi dong. Lu ceritain deh, jadi pola hidup lu tuh apa aja yang bikin lo akhirnya ngerasa bahwa ini penyakit-penyakit yang gede datang nih. Nah, jadi kalau yang pertama kan ginjal tadi gara-gara minum soda. Kan? Nggak pernah minum air putih. Terus kalau yang kedua gua stroke itu gara-gara gua waktu itu lagi, jadi dekat kantor gua dulu gua siaran di Motion tuh, kantornya di Kebayoran Lama. Nah, depan kantor gua itu ada restoran Padang. Restoran Padangnya kecil, cuma 2 meja, tapi dia punya apa namanya tuh? Kikil. Tunjang. Kikil. Kikilnya Mel, Lus. Nih, kikilnya ini kikil terbaik di dunia nih. Lo tau gak? Saking kikilnya kayak agar-agar, sendok belum nyampe udah hancur. Oh, gawat itu. Itu gawat tuh. Terus gue makan itu tiap gawat. hari, men. Oh, ya udah kelar deh. Dan lo nggak pernah cek kolesterol lo berapa gitu-gitu Gue kan? pernah olahraga juga waktu itu kan. Oh. Gitu. Maksudnya gue olahraga tapi gue sepedahan tiap hari, cuma gue makan kayak gitu. Dan tiap hari. Artinya boleh disimpulkan biar kata lu mau olahraga jungkir balik, kalau mulut lu nggak lu jaga, sami mawon ya, Bo. Betul. Karena gue yang kena sebelah kiri, jadi begitu dikata, sebelah kiri, iya sebelah kiri. Kan begitu dibilang, lo kena sebelah kiri nih, sebelah kiri begitu dibilang, apa namanya, sebelah kiri, dia bilang nih, mostly gara-gara makanan. Oh, emang beda kanan sama kiri? Beda, kalau umpamanya sebelah kanan katanya pikiran, nah itu lo yang bisa korvet habis-habisan tuh. Tapi gue nggak miring ya, gue nggak miring tuh, gue kena hari Minggu, bapak gue wafat, malamnya gue langsung berasa, abis nguburin, bapak gue wafat, malamnya gue berasa, terus besoknya kayak setengah gue hilang gitu, kayak nggak ada power gitu. Terus gue bilang, gue masih bercanda-bercanda tuh sama adik gue, wah sebelah gue hilang nih, gue bilang gitu, gue ketawa-tawa. Terus sama adik gue dibalurin minyak angin kayak gitu. Terus gue besoknya gue masih siaran pagi-pagi, tapi ngomong gue udah agak sakit. Sebelah gue masih sakit nih. Nah terus gue ke rumah sakit, ke RSPI, karena paling dekat ke RSPI, ke UGD. Dia bilang, oh enggak sehari sebelumnya, hari Minggu gue dibilang, enggak lu nggak stroke sama dokter UGD. Gue bilang enggak ini gue stroke, enggak lu nggak stroke katanya. Dokternya bilang gitu? Iya, terus gue bilang, enggak ini gue stroke. Enggak lu nggak stroke, coba lu angkat kaki. Masih bisa ngangkat kaki, ngangkat tangan gitu. Tapi dikit gitu. Jadi gue stroke somehow. Gue dulu pernah baca lah di Kompas atau di mana, lo berkomunikasi sama badan lo gitu loh. So you know gitu, apa yang lo rasain gitu. So gue Senin masih siaran, abis itu karena gue waktu itu lagi rajin banget ke satu orang dokter Korea. Dari Gwen Winarno, temen gue. Lu kenal Gwen kan? Mel, dia kan Lucy juga kenal. Anaknya Pak Bondan. Terus gue ke dokter Korea gitu, akupunktur. Nah, gue ke situ. Gue lagi ke situ terus emang lagi akupunktur buat perut. Gue lagi duduk nih, masuk ruangannya, lagi duduk. Dia keluar ruangan, nunjuk gue langsung stroke gitu. Diomelin gue. Stroke gitu langsung. Dia megang gue juga belum, baru keluar dari ruangan ngeliat gue. Terus gue langsung dibawa. Padahal tuh sebelumnya ada ngantri siapa. Jadi dia bukan berdasarkan antrian, berdasarkan kalau menurut dia siapa yang perlu duluan. Yang urgent yang itu duluan gitu ya. Masih ada, Bo. Masih ada nih dokter Korea. Udah wafat, sayangnya. Aduh, jadi gue tusuk jarum 25 biji dari telapak kaki sampai kepala sampai sini. Itu abis itu gue bisa jalan. Wow. Jarumnya segini tapi ya. Jarumnya segini, terus ujungnya ada benangnya gitu segini kayak segini gitu, terus benangnya tinggal. Oh gitu.
Bo, tapi lo nggak cek, emang waktu lo ngerasa lo lemes setengahnya, lo nggak cek tensi emangnya, Ging? Kagak, gue boro-boro peduli sama gituan, Mel. Tuh, daging tuh emang sesantai itu. Makanya kalau misalnya tadi Melanie bilang, ya bukan karena pikiran, karena daging nih salah satu orang yang menurut gue santai banget semuanya, ya. Santai banget. Terlalu santai kayaknya ya, Ging. Iya. Ya maksudnya lu boleh nggak peduli, tapi somehow tetap lo mesti mesti ada peduli-pedulinya lah, gitulah. Paling Itu itu 2011. Nah, Terus 2011. lo pas jantung itu lo tahun berapa? Nah, jantung tuh jadi gue udah mulai ingat umur, mulai ingat kesehatan. Terus gua- mulai nggak sesantai itu ya. ya mulai gak sesantai itu. Karena gue mikirnya waktu itu, lo mau yang mana nih? Lo mau yang apa? Lo masih mau begini, paling enggak lo sehat lah gitu. Jadi gue nge-gym, gue masih minum gitu. Waktu itu gue minum lumayan lah. Tiap hari gue pagi-pagi jam 6 aja udah bisa ngebir tuh di Coffee Birian. Pagi. Anda real Ozzy ya, real Ozzy Anda. Jadi gue naik sepeda jam 6, kelilingan jam 6 udah ngebir. Gitu, minum pagi. Sepedanya udah bener ya. Jadi pilihannya itu, lo masih mau begini, tapi lo harus sehat lah gitu. Ya udah gue nge-gym. Gym tiap hari tuh gue hampir nge-gym tiap hari. Udah lumayan tuh. Anak-anak sampai apa si Aryan Seringa gitu segala macam teman-teman gue gila gitu. Nah jadi pas udah berapa bulan pas gue kelar banget gue nge-gym nih jam 6:30 lah. Kelar ya lo nge-gym, Melanie kan dulu nge-gym tiap jam tuh. Gue inget tuh. Jam anjir. Ya gue kan Lo kata Bang Tigor. gue hari itu kelar nge-gym, gue keringet dingin. Nah balik lagi karena kan gue belajar berkomunikasi lah sama badan lo lah ya. Keringet dingin gitu, terus gue bilang sama PT gue di mobil nih nggak beres nih, gue bilang gue keringet dingin gitu. Terus dia bilang enggak ini masuk angin doang. Lagi-lagi analisa yang salah nih, diagnosa yang salah dari orang itu. Cuma gue bilang, nah gue inget gue pernah baca lagi tuh di somewhere, kalau lo dada lo sakit, somewhere di dada lo batukin gitu, batukin yang kenceng. Kalau abis lo batukin yang kenceng terus lo berasa lebih enak, itu paling tidak paling tidak itu ada indikasi kalau itu jantung. Oh. Gitu. Jadi gua ada nyumbat ya gitu ya. Nah, iya, jadi gua sebenarnya ada obat yang taruh di bawah lidah, cuma kan gua belum ada waktu itu kan. Ada. Iya, ada kan, gua belum punya. Iya, Dia taruh di bawah lidah. Iya. Jadi begitu gua batukin, gue enak, itu gue langsung panik dulu 5 menit Jantung karena itu gue jantung, anjing jantung men gitu. Kita mikir gini men, itu jam 6:30 deket rumahnya Ronald tuh, di Rempoa deket rumahnya Ronald. Gue batukin, gue panik 5 menit. Gue bilang anjing gue mati nih sekarang nih. Gue udah mikir gitu, mati nih gue nih, udah nih gue kelar nih gue bilang gitu. Udah terus gue cuma panik, cuma kan gue pernah hampir waktu belajar surfing dulu gue pernah kelelep di Bali tuh hampir mati juga. Cuma tapi selamat. Nah, itu gue inget karena gue akhirnya tenang gitu. Setelah berapa menit gue panik, gue tenang, atur nafas, terus gue bisa mikir gitu. Ya udah, gue kayak udah siap mati gitu Mel, Lus. Gue udah gini mikirnya. Gue ngomong sama siapapun, sama Tuhan, sama semesta. Gue ngomong gini. Ya udah deh, kalau gue disuruh pulang, gue pulang deh gitu. Tapi lo jagain yang di rumah, gue bilang gitu. Terus gue bilang, ya udah lo, tapi jangan nyuruh gue pulang sekarang, ntar ngerepotin orang. Jadi gue tidak pulang atau ke rumah sakit. Gue mikirnya dua. Kalau gue ke rumah sakit ke RSPI lagi paling dekat. Nah cuma rumah gue lebih dekat. Gue nggak tahu kenapa hari itu jam 6:30 jalanan yang di depan gym gue itu biasanya macet banget Mel, Lus. Ini kosong. Karena satu arah kosong, gue pulang. Bener. 5 menit nyampe, gue pulang. Sampai rumah gue telepon saudara gue yang dokter, gue nanya, dia bilang, coba lu pegang dada lu tuh, ada yang sakit nggak di luar gitu? Enggak, di dalam. Gue bilang, wah lu jantung lu ke rumah sakit deh katanya. Gue ke rumah sakit dong, ke RSPI, pasang kabel-kabel, terus si susternya bilang, yang ngasih lihat ini hasil EKG gue, Pak, ini penyumbatannya 100%. Astaga. Gila.
Gila lu gila. Astaga. Anjing batannya 100%. Terus gue kan bingung ya. Gak ngerti gue. Lah terus, ya kan? Nah terus, ya gue dikasih obat yang di bawah itu Mel, yang di bawah lidah tuh, terus yang bawah lidah buat ngebuka gitu. Iya. Terus, cuma somehow susternya kayak gimana gitu. Ini harus melakukan tindakan. Saya bilangin dokternya dulu ya gitu. Panggil dokternya. Dokternya masih muda, nyampe bawah nih ke gue. Cuma gue nggak tahu kayak gue somehow kan lo sama dokter ya Mel, lu kayak nyari pacar juga kan? Iya, cocok-cocokan banget. Rasanya lo comfort apa enggak gitu ya? Iya, betul. Ini dokter gue nggak comfort sama dia. Terus gue bilang sama dia, dia bilang, ini pokoknya harus dilakukan tindakan. Kalau lo mutusin tindakan sekarang, gue panggilin orang-orang yang mesti ditelepon-teleponin, mesti siap-siap dan lain. Kok I kinda pussy ya gitu loh. Jadi nggak menenangkan buat gue gitu. So gue bilang boleh nggak nih hasil EKG gue kasih temen gue. Gue fotoin kasih temen gue, kebetulan dokter di Harapan Kita. Gitu, gue fotoin, gue kirim ke dia, nggak nyampe 2 menit dia nelfon gue, lo udah gue siapin ambulan, lo gue bawa dari situ ya gitu. Oh, akhirnya lu dipindahin. Nah, gue dipanggilin ambulan, dibawa dari situ, dari RSPI ke Harapan Kita. Nah, selama perjalanan kan gue didampingin sama dokter, sama suster RSPI itu harus kan, gitu, karena gue pasien jantung. Jadi selama perjalanan dari UGD RSPI sampai ruang operasinya Harapan Kita gue videoin. Sempet-sempetnya dia. Terus gue masih ada video terus dokternya nanya, ngapain mas? Nah, kali-kali terakhir gue bilang gitu. Daging ya Allah. Astaga. Jadi telepon gue baru segalanya ya, Bo. Jadi telepon gue diambil pas gue masuk ruang operasi harus steril kan. Gitu. Itu sih. Wah. Bo, tapi waktu pada saat perjalanan kan lo nggak kan banyak itu kan otak ibaratnya banyak tuh ya banyak possibilities karena jantung ya Ging gitu. Either you make it, either you cannot make it. Anak lo berapa sih Ging? 2. Anak, nah tiga sama anjing satu kan anak juga. 3 iya anak gue juga 3. Beda cerita kalau kita bawa diri sendiri. Kalau kita udah bapak-bapak emak kan ibaratnya ya lu berangkat sih emang ngerti. Cuma kan ini ada bocil-bocil bener gak? Apa tuh dalam otak lu tuh kan lo tadi bilang lo ngajak ngomong badan lo atau lo berbicara apa sih yang ada dalam otak lo saat lu perjalanan pindah rumah sakit ke Harapan Kita? Gak ada, pasrah aja udah, pokoknya gue udah ready to go home gitu ya, gue udah siap pulang, terus gue udah pokoknya ya itu tadi gue bilang ya udah gue nitip itu gue somehow tuh dari semenjak yang gue stroke itu gue udah kayak gitu I'm so freaking ready gitu untuk somehow ya bukannya nggak takut ya takut tapi ya lu mau gimana lagi coba. Jadi karena lo tuh udah banyak banget near death experience-nya udah banyak juga ya. Segala kelelep lah, keseringan. Lama-lama deh ya udahlah ya Nek gitu. Kalau udah saatnya aja gitu. Ya dia masih bisa bilang kali-kali aja terakhir dok. Ya elah dia bisa bikin konten. Tapi waktu stroke lo menyon nggak sih Ding? Menyon? Enggak. Gue nggak ketahuan. Ya dokter aja bilangnya enggak bukan stroke gitu kan? Yang di Jadi bisa gitu ya? Iya, jadi stroke terus jantung itu kan ada level-levelnya. Kalau gue kan waktu jantung di dada tuh sakitnya sebelah kanan gitu. Ternyata sebelah kiri. Itu temen gue kayak pasangnya langsung 2. Iya kayak gastrik aja gitu kan rasanya ya. Gitu jadi kayaknya lo apalagi sekarang makin muda ya penyakit kayak gitu ya. Iya, betul. 30-an tuh udah banyak penyakit Ging, tapi gue tuh inget banget waktu lo mana sama apa? Ini mantan pasien stroke udah datang nih. Iwet Ramadan stroke. Iya. Bener. Enggak selamat pagi Kakak Iwet. Enggak kalau stroke. Iya kan, dibuka kepalanya. Dibongkar buka kepalanya. Pasang apaan Wet? Dipasang chip. Ging, dipasang VPN di dalamnya pakai VPN. Oh ya Allah, jadi bisa nonton porno. Udah gila, Ging. Tapi kan lo tuh ke Bali waktu itu gue inget sama Ernest kan? Iya. Nah itu stroke.
Abis jantung. Abis jantung, gue tahu gitu. Terus pokoknya kan lo kurus banget tuh waktu itu. Oh iya, terus si Nak bilang gitu. Pokoknya lo jantung segala macam. Terus lo nggak takut ke Bali naik sepeda? Apa? Permisi teman-teman, ada Mama Moza, ada Mamo. Mama Moza. Selamat pagi. Emang Moza punya donat? Mau dong? Baru bikinnya. Mau dong. Mamo, hai. Ini gila sih, ini anak-anak lantai 8 semuanya pada berkumpul. Kecuali gue Wadia Bala yang main PMK, gue doang. Dia Wadia Bala Prambors. Iya. Tapi gue main PMK. Iya benar-benar. Nanya apa tadi lu sih, gue lupa. Enggak, itu naik sepeda. Kan gini ya, naik sepeda. Mereka bertiga tuh gila banget. Gue juga bilang sama Ernest, lu sih ya udahlah ya, lo berdua kan emang kuat gitu. Nah, daging abis jantung ke Bali naik sepeda. Iya, lu yang ngajakin kan. Emang itu kan padahal lu iseng-isengan doang sama Gue ngajak nih ngintil. Iya, iseng-isengan doang gitu. Iya, jadi gue lagi di ruang apa, kalau umpamanya habis operasi ICCU. Nah, di ruang ICCU itu ruang yang semuanya kaca. Jadi karena susternya harus bisa lihat lo. Gitu. Jadi pas gue masuk habis operasi, terus pas operasi aja gue begitu kelar, dokternya hampir nggak nemu karena penyumbatan gue 100% dan itu di tikungan lah, istilah di apa namanya, di cabang gitu. Nah, tapi hampir di ujung. Nah, karena hampir di ujung jadi nggak kelihatan. Untung dokternya satu awas matanya. Dokter yang satu yang senior dia bilang, ini bukan gitu. Memang satu boleh cek lagi nggak sekali gitu, cek. Jadi kan masih selang dari sini nih sama kamera. Ini sebelah kiri gue nih layar semua nih, serem dah pokoknya, aku males ngeliatnya. Terus ini dia benar tuh. Terus begitu ditembak gitu tuh ya, ringnya gitu ya. Ringnya terus kayak hidup lagi tuh lo kayak dup gitu. Ya. Nah, udah nih kelar, udah nih dibuka segala macam. Gue tanya lah ya, itu aman nggak lo aman lo olahraga ya? Iya, gue bilang gue olahraga, gue lagi nge-gym gitu, terus lumayan rajin. Iya, tapi ini ujungnya keriting nih karena darah tinggi lo gitu, ujung-ujungnya keriting gitu. Tapi lebar-lebar pembuluh darahnya, dia bilang. Ya udah gitu, ya udah. Ini nggak nyampe 5 menit selang dicopot, yang gue tanya cuma satu, udah boleh olahraga lagi belum? Astaga daging. Terus dokternya bilang, dokter Doni bilang, lu gila baru kelar katanya. Gimana dulu katanya. Sebenarnya dengan pola makan lu yang berantakan itu rada kebantu tuh dengan lu ada olahraganya tuh walaupun telat ya, Ging. Itu residu Mel jadinya. Jadi sampah masa lalu gitu. Karena gua olahraganya terlalu diforsir karena tadinya butuh oksigennya cuma berapa, cuma karena olahraga kan jadi lancar kan. Nah, itu sampah-sampahnya ke bawah gitu, ya itu yang nyumbat gitu. Nah, sumbatan itu kalau kata dokter apa? Apakah karena dosa masa lalu lo yang makan itu kikil? Iya, itu. Itu juga ya, berarti maksud gue kita yang nonton di sini tuh juga bisa jadi catatan juga nih, apa yang berarti kalau lu nggak mau ada penyumbatan di jantung, lo nggak mau stroke segala macam, berarti apa kata dokter lo yang harusnya dihindari? Karena sekarang makanan kan ternyata sumbernya semuanya. Pada dasarnya kalau makanan lu boleh makan apa aja kok, cuma asal lu ke batasnya gitu aja udah. Iya, benar. Makan apa aja, tapi jangan sebanyak apapun yang lo mau gitu ya. Iya, ya gue makan kikil tiap hari gitulah kan gila. Iya, benar. Sebenarnya nggak ada yang salah lu makan kikil mau oke aja, tapi kan lu harus tahu ya kalau lo hajar tiap hari udah. Iya, pastilah. Itu. Ging, sorry, waktu stroke kepala dibuka nggak tuh, Ging? Kagak lah stroke. Kan dia stroke-nya ringan. Mungkin beda sama Iwet kali. Gue waktu stroke ya, gue ada kan jantungnya harus didengerin ya. Jadi masukin alat segede gini men, dari mulut lo. Wah, gila. Badan lo tuh udah dimasukin apa aja gitu. Jadi masukin alat segede gini. Iya. Gue tau lo mau ngomong apa Mel. Lo jangan. Lebih gede bisa masuk, Ging. Tapi sampai sini gak? Dimasukin buat ditempel di jantung, ditempel di jantung. Gue inget waktu kan dokternya cewek, terus waktu mau disuruh masukin itu, karena gue mesti setengah sadar. Dia bilang mesti setengah sadar, terus sama dia mau dikasih morfin. Bilang suster ini morfinnya
berapa gram gitu. Terus gue bilang, ya dok tambahin deh dok. Gue bilang, Dia nego. morfin legal kapan lagi Mel? Morfin legal kan? Dok tambahin deh dok. Terus dia nanya, dokternya nanya, biar kenapa? Biar Biar giting enak dok. aja. Giting apaan? Stone dok, stone. Oh, ditambahin lagi setengah gram gua. Udah gila emang. Udah gila. Ternyata morfin enak banget, apalagi kalau legal, ya Allah. Ya kan tanpa rasa bersalah, ya kan? Nggak takut sama aparat ya. Oh. Ging, Oh. bagilah nama dokter dong. Dokter anestesi. Amel. Waduh. Nah itu gue kalau yang ke sepedanya, karena gue waktu masuk ruang ICU itu, jadi gue bawa iPad sama telepon gue. Jadi begitu gue udah, kan sebenarnya nggak boleh bawa apa-apa karena lu mesti istirahat kan. Iya. Jadi gue taruh di belakang badan gue gitu, si iPad sama telepon gue. Jadi begitu gue lagi ngecek-ngecek Facebook, dokternya lewat. Kok bawa iPad? Kok bisa masuk? Ya dok kan saya sendirian. Oh ya jangan Apain sendirian dong? katanya. Gue lagi lihat Facebook, Ade Putri bilang nulis kalau dia mau ke Bali naik sepeda berapa tahun kapan entah. Terus gue bilang, ayo. Sudah japri, ya udah mau kapan? Tadinya mau, ya udah ntar aja gitu pas kita ulang tahun gitu. Wah kecepetan gitu. Ya udah pas Lebaran lama amat gue bilang. Which itu 6 bulan kemudian gitu. Ya udah ketemu, akhirnya berangkat. Pas belum berangkat gue ke dokter gue dulu kan. Iya. Dokter, saya udah boleh olahraga belum? Ya, udah gitu. Ya udah saya mau naik sepeda. Ya udah naik aja katanya. Tapi kan dia pikirnya mungkin sepeda lo dalkot doang kali, ya kan? Lah paling cuma muter-muter Mozia doang nih. Ke Bali dok, terus dokter gini. Hah? Lu gila apa? Capek banget jadi dokter daging ya, Papa. Ya udah dia bilang Tapi aku dibolehin. boleh. Ya udah nanti berangkat kapan? Kapan gitu. Ya udah sebulan sebelumnya lo ke gua dulu ya. Sebelum berangkat lo ke gua dulu dia bilang karena dokternya masih muda jadi lo gue gitu. Oh, oke. Ya udah lo sebelum berangkat lo I think nggak beda jauh sama gue lah gitu. Terus dia bilang begitu datang gue laporan, ya udah aman lu jangan lebih dari sekian ya rate apa namanya Heart rate-nya. ya heart rate-nya. Lo pakai heart rate monitor dong? Oke, jadi gue pakai heart rate monitor panjang jalan. Dan gue selalu lapor tiap gue berhenti gue lapor. Gitu. Oke. Ging, heart rate itu nggak boleh lebih dari berapa, Ging, kalau udah ada Terus jantung? itu yang anak olahraga, pokoknya dia mesti berapa persen di bawah berat badan lo, ada hitungannya kok. Lo Google aja. Ada. hitungannya. Ada Terus hitungannya. biasanya kalau naik sepeda itu teman-teman yang naik sepeda juga pasti tahu lah gitu. Kalau heart rate monitor tuh kan ada monitornya juga di sepedanya. Jadi itu connect tuh yang di dada lo strapnya sama yang di situ. Nah kelihatan tuh lo lagi di zona berapa segala macam. Terus udah gitu heart rate lo berapa itu kelihatan tuh Mel. Jadi kalau lo udah mulai ngos-ngosan segala macam, nah itu udah mendingan lo berhenti aja kayak gitu. Makanya penting Gue untuk nangis olahraga mulu di pakai jalanan. Karena gue ketinggalan terus, karena gue gak boleh kenceng-kenceng kan. Iya, pasti. Nak sama Ernest jagoan bener naik sepedanya. Iya dia gak bawa barang lagi, udah gitu pakai road bike lagi. Kalau gue pakai sepeda touring, sepeda besi. Iya, makanya mereka berdua pakai road bike kan. Iya, gitu. Oh, Tapi ya itulah kehidupan ya. Sepeda lu gak ada giginya dong ya? Sekarang Gak ada gua ada gearnya ya? Ah, ada. Sekarang 48. Gitu. Kenapa mikir? Ini dokter jantung dan kardio semua peringatan ya. Jangan sedih, Mel. Sekarang Lu, berapa? 48? waktu gue di ICCU, sebelah gue umurnya 29 Lus. Hah? Dan waktu gue masuk ICCU itu, dia udah 2 minggu nggak sadar. Jantung, men. Itu jatuh, kolaps di meja dokter. 29. 29, 2 minggu belum sadar. Gue pulang, gue 5 hari kemudian gue balik. Itu dia belum sadar-sadar. Aduh. 2 minggu. Dan waktu gue stroke, dokter stroke gue waktu itu dokter Yusuf. Dia tuh dokter terkenal lah, dokter sangat terkenal. Dokter Yusuf itu tau lah everyone gitu. Itu dia bilang kasus termuda stroke waktu gue ya, itu 2000 berapa gue stroke ya, 2011. Itu dia bilang umur 15 tahun, anak sekolah di Jakarta Selatan. Karena 15 tahun. Itu kenapa overweight, obesitas atau apa sih? Kenapa itu, Ging? Itu karena kalau itu karena pressure, karena pikiran. Kalau dia tekanan dari sekolahnya, ya, bukan tekanan dari sekolahnya, lingkungan mungkin dia nggak bisa nerima sebenarnya gitu. Mungkin atau ya siapapun can be gitu, ya, bisa lingkungan gitu. Jadi pressure karena ya banyak PR apa gitu, gitulah pokoknya katanya. 15 tahun. 15 tahun itu paling muda. Saya ingat gue 15 tahun kalau nggak salah. Wah,
gila, 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 Wow. gila. Nggak salah ya 2011. Jadi gue sampai wah gila. Jadi makin muda. Kalau lo lihat sekarang makin muda emang. Benar, benar, benar. Benar. Gitu. Dan itu tadi yang pas kita Iwan tuh awal kena stroke. apa? Iwet umur berapa tuh? Iya. Waktu stroke. Iwet tuh kena stroke umur berapa ya Wet ya? Kena stroke ya. Tapi dia kayaknya stroke-nya lebih berat daripada daging deh. Karena sampai operasi Iwet tuh kan. Iya, Gua masih 42. 30-an Iwet sih. 42. Oh 42 Iwet. Gue 2011 gue umur berapa itu? Kurangin 42. 13. Berarti 35. Iwet 42 tuh. Wah, ya udah 42. umur ya. Penjelasannya gitu doang udah umurnya. I'm sorry kakak Oh, Iwet. I dia- love you. Dia pecah pembuluh darah soalnya. Wah, gila serem banget. Gue gak dengar Iwet. Oh. Iwet coba kamu semoga sehat terus ya Mas Iwet. Amin, 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 amin. Ya terus lah makan yang enak. Iwet kan kalau Iwet, lu kedengeran gak sih suara gue guys? Kedengeran? Beneran. Suara gue aman. Aman. Kalau Iwet itu kalau nggak salah itu Iwet itu kan pikiran ya, pressure kerjaan kayaknya ya. Kalau daging kayaknya kan lu bukan pikiran, lu lebih ke makanan ya, Ging. Keenakan, gue keenakan. Gue keenakan Mel. Berarti Gila dua-duanya ya. ya. Iya. Pikiran sama makanan tuh ya, guys. Iya. Itu tadi kan sebenarnya daging bilang kanan sama kiri beda. Kalau kanan Iya. katanya faktor pikiran, kebanyakan karena stres segala macam. Tapi kalau yang kiri tuh karena makanan juga. Nah, tapi sebenarnya tadi pas di awal itu bener banget yang daging bilang. Penyakit sekarang itu banyak orang yang lebih muda itu kena, dan sebenarnya sumbernya dari sini, dari makanan, banyak gula segala macam. Jadi ya gue tuh inget Afid kan kemarin juga sempat ada ini, dia bukan batu ginjal, jadi cuman sekedar endapan, jadi kayak pasir, Aduh. sludge gitu. Nah tapi itu juga nyebelin banget, dia operasi kagak empedu bukan ginjal, empedu. Jadi ada sludge seperti pasir, nah dia bisa bergerak. Nah kalau dia udah gerak dan dia si empedu ini masuk ke salurannya, itu sakit sampai demam 40 waktu itu. Nah terus kita sempat ke dokter ke Singapura. Nah bagus banget si dokter ini bilang, sebenarnya penyakit sekarang itu 80% disebabkan gara-gara makanan. Yang menentukan kesehatan kita itu sebetulnya 80% makanan, 20% dari olahraga. Itu aja. Sebenarnya rasionya itu. Kalau lu mau olahraga sampai kayak orang gila tapi makanan lo juga nggak beres, udah kelar. Porsi terbesar buat kita ngejaga kesehatan itu 80% makanan. Apalagi di sekarang era diet yang tinggi sugar, tinggi karbo, segala macam. Ya itulah. Akhirnya sekarang makin muda. Penyakit Makanya yang degeneratif. Salah juga tuh kalau ada orang bilang, kenapa aku rajin olahraga supaya aku bisa makan sepuasnya, seenak-enaknya. No. Daging tuh dulu. Ini contohnya. Tapi ada satu buku guys nih Mel. Jadi waktu gua habis jantung itu, that's one book. Ini dokter ahli stem cell yang nulis. Namanya Bruce Lipton. Lo bisa Google kok Bruce Lipton. Judulnya Biology of Beliefs gitu. Ada buku, ada audiobooknya juga. Oke. Jadi dia somehow ngajarin buat kita yang paling penting adalah dari semuanya itu your strong mind gitu. Kekuatan pikiran lo gitu untuk sehat, untuk apapun itu, sehingga di saat lo punya kekuatan pikiran yang kuat, lo juga bisa berkomunikasi dengan badan lo tuh akan tahu gitu di saat apa yang mesti lo konsumsi, apa yang lo mesti lo lakuin gitu. Jadi intinya happy aja gitu. Lo harus happy banget gitu. Lo harus seneng, lo harus, yang paling penting itu gitu. Sama jadi dia bilang cancer itu mostly datang, dia kebetulan nyembuhin cancer. Cancer itu mostly datang karena trauma masa lalu. Nah, gue baca lagi trauma masa lalunya, bahkan ini Kompas kalau nggak salah ya, gue sering banget baca Kompas gitu. Trauma masa lalunya itu sekarang datangnya even bukan di kehidupan lo, jadi bisa kehidupan sebelumnya gitu, ke bawah gitu. Jadi ini benar ada scientific tulisannya, ada jurnalnya gitu. Makanya gue sering baca gitu-gituan kan gitu. Jadi nah cuma
kalau si Bruce Lipton ini bilang kalau lo nggak terlalu mikirin, lo bukan terus lo nggak ngapa-ngapain ya, tuh happy doang, enggak, lo tetap harus usaha gitu. Intinya adalah lo harus punya kekuatan pikiran yang sangat kuat sehingga lo yakin lo akan sembuh, lo akan nggak terlalu fokus sama penyakit lo, itu bisa, itu yang paling banyak menyembuhkan gitu. Dan itu terjadi sama neneknya temen gua. If you know, lo tahu Melissa Sunjaya nggak, Mel? Tahu lah, tulisan. Nah, iya. Melissa tuh neneknya cancer stadium 4, kagak dipikirin, nggak ke rumah sakit, nggak kemo, sembuh, happy aja, jalan kaki apa terus lah. Ya udahlah ya gitu. Iya. Oh, Nah, wow. ingat teman kita Hilbram Dunar? Iya. Hilbram Almarhum. kan dari day one tuh kayak kepikiran terus kan akan penyakit gue, makanya gue sih nangis habis-habisan ya sama Hilbram ya gitu. Cuma gue mungkin jarang ketemu, tapi gue sering telepon gitu. Gue bilang sama dia, bro, udah bro, jangan dipikirin penyakitnya. Gue bilang, udah lo happy aja, jalan terus. Cuma kan dia, you know Hilbram kan? Dia tuh pemikir banget soalnya. Habis-habisan. Hilbram tuh. Begitu dia kena aja gue bilang sama dia, Bram, kan lo kagak ngerokok, lo udah nggak minum, lo udah nggak narkoba sekarang, gue bilang gitu. Iya. Yang masih bangor ya gue masih minum tiap hari, gue masih kan ini kena. Nah itu Hilbram tuh sangat kepikiran sama itu paling besarnya. Kenapa gue gitu tuh. Ya itu karakternya Hilbram banget sih sebenarnya, Ging ya. Gitu. Makanya gue sih akhirnya. Tapi Ging, ya gitulah. Mel. Tapi kan emang namanya manusia, namanya orang. Iya, begitu lo misalnya tahu gitu ya, lo dengar bahwa divonis dokter kanker, itu kan nggak semua orang bisa punya mindset bahwa udah nggak gue pikirin, santai. Banyak orang tuh kan pasti jadi overthinking, apalagi kalau dia tulang punggung dalam keluarga. Betul. Ya dong. Hilbram kan is the breadwinner in the family kan. Iya. Waktu gue kena jantung ya itu, cuma ya kalau sekarang gue sama udah pasrah aja deh. Gue terakhir pernah gue naik sepeda blackout, nggak inget. Jatuh gue nggak inget. Itu stroke, bukan stroke ringan. Apa gitu istilahnya, ada juga. Ya stroke tapi very light. Terakhir. Stroke juga. Iya. Nah, sekarang dengan apa yang udah lo alami sebanyak itu, Ging, lo gimana cara lo untuk menjaga diri lo? Lo jadi parno kah? Tapi sih kayaknya enggak ya. Enggak. Masih minum juga kan, masih ngebir juga Diana, ya kan? Jadi ya udah lo santai aja, jalanin aja, udah bener. Intinya itu tadi, selain menjalani tapi lu juga tahu batasnya lah gitu. Iya. Ya itu ya bener ya, sebenarnya si Bruce Lipton itu jadi tertarik aku mencari bukunya. Bener sih. Nah, tadi ada pertanyaan bagus tuh dari teman-teman. Gimana caranya lo berkomunikasi dengan tubuh? Lo dari bacaan itu dari Bruce Lipton itu ada tips yang bisa lo share nggak sih? Gimana caranya ya lo tahu badan lo gitu? Meditasi. Iya, meditasi itu susah ternyata lo. Iya emang. Iya. Banget. Apalagi buat orang overthinking, Nek. Iya. Being zero tuh susah banget, men. Susah. Iya, tuh, kan. Iya, being zero tuh susah, dan itu yang somehow lu kayak dikasih tahu kok gitu. Kalau gue juga nggak expert gitu, cuma somehow gue bisa berasa kalau badan gue lagi gimana gitu, lagi apa. Iya, betul. Jadi ya itu dia gitu ya, meditasi sih belajar ya kalau gue. Gitu. Iya. Itu Iwet bilang tuh barusan mindful, tahu batas. Kan kalau zaman era 20-an, 30-an ya, Ging, kayaknya kita ambisi udah sampai ke langit-langit ya. Semua pengen didapetin. Mungkin kalau udah 40 badan juga udah nggak sekuat dulu. Ya udah deh, apa yang bisa dicapai disyukurin. Kalau emang ada mimpi-mimpi yang nggak bisa kecapai, ya udah deh, nggak apa-apa. Betul. Bo, kayak sekarang aja gue kalau ada event sampai malam ya, gue pasti, Bo, aku pulang dulu ya karena aku jam 9 udah ngantuk. Meditasi emang ketawa-tawa. Aja. Meditasi emang ketawa-tawa. Gue sering lihat lu berdua, sering lihat Iwet sama Dave. Tapi Iwet nggak pernah lihat gue. Gue sering banget komen tapi nggak pernah ditengok sama dia. Emang rame kali nggak kebaca, Ging. Oh iya, dia rame penontonnya banyak. Bikin lu nggak rame no, lihat no. lumayan. Iya,
Tapi ya Bo, emang kalau udah era kepala 4 tuh, lu kayak sekarang nih Ging, kan udah kena ginjal, udah kena jantung, udah kena stroke juga. Lu batas-batas lu ibaratnya olahraga kan juga berarti nggak bisa to the max banget tuh. Enggak, ya kayak tadi yang gue bilang heart rate. Gimana ngukurnya tuh kalau gue kayak gini, kayak wah gue udah lama nggak olahraga, paling nggak gue jalan kaki atau naik sepeda pun gue nggak pernah kebut-butan gitu. Gue yang ya buat, karena apa namanya, gue cuma buat kardio aja sebenarnya gitu. Karena kalau abis olahraga lo kan seneng lagi pada dasarnya. Endorfinnya keluar. Itu yang gue rasain gitu. Dan yang paling susah adalah maksanya buat gerak itu loh. Betul. Pertamanya doang. Iya. Memulai, betul. Pertamanya doang. Iya, Gitu. benar, Tapi once lu udah jalanin lo enak, dan itu harus lo biasain. Jadi kalau kata buku, inget, tahu nggak lo kalau yang apa? Kalau lakukan sesuatu selama 21 hari berturut-turut simultan akan jadi kebiasaan. Atomic Habits. Nah, atomic habits? Ya. itu yang gue pikir, makanya gue selalu gue catat, gue hitung gitu. Bukannya gue mau ngapa-ngapain, tapi supaya gue mau terus gitu. Wah tanggung nih udah 10, wah tanggung nih udah 11 gitu loh. Ya, benar. Jadi kalau Atomic Habits itu, kalau teman-teman pernah baca bukunya, intinya tuh gampang. Jadi misalnya lo jatain aja tiap hari, lo jalan kaki. Sebenarnya nggak, gampangnya tuh ini. Gampangnya adalah lo justru bukan, oke, gua mau ngeliat Melanie nih. Misalnya Melanie lagi weightlifting. Kan susah ya, kalau gua nggak mungkin mau weightlifting. Nanti gue mesti ke gym segala macam. Repot. Gue pengen punya target yang pangkat kayak Melanie, gimana caranya tuh? Squat dong, squat. Tapi sebenarnya lo tinggal pilih yang pendek banget celananya. buat daging, biar daging sehat lah. Malah kasih kulit dikit. Gitu. Ya, tapi lo tuh sebenarnya pilih target yang gampang. Misalnya betul. Lo jalan kaki deh 10 menit. Nah, kan ada saatnya lo males banget ya. 10 menit tuh kan waktu yang ya lo nonton TikTok aja bisa lewat tuh setengah jam begitu aja. 10 menit kalau misalnya pas hari lo males dateng, lo aduh ya udah deh 3 menit aja deh gue jalan. Tapi kan kalau lo udah ngejalanin 3 menit, lo pasti nanggung lah 10 menitin deh. Ya kan? Itu namanya Atomic Habits tuh gitu. Lakuin 21 hari itu beneran baru jadi habit beneran. Katanya mah begitu. benar. Dan pada akhirnya nih, untuk menutup ya, tinggal 8 menit terakhir. Kalau kita malas olahraga, kita mager, coba deh kalau di screensaver handphone foto anak-anak kita. Aduh, Di foto anak-anak. Iya nggak sih? Karena kan kita pasti, ya walaupun kayak tadi Daging bilang, gua mah dipanggil kapanpun ya udahlah, I'm ready gitu, walaupun ada takutnya. Cuma kan kita kalau bisa ya Ging, Iya. Apa sih dia sehat, freeze nemenin mulu? anak-anak kita gitu. Betul. Masa sih Nek, gue freeze banget Bo. Udah aman. Udah, sekarang dia keluar. Jangan keluar. Jangan. Ntar lo lumer lagi. Iya inti. Nah, Lumer. intinya kalau lo susah olahraga, lo mager, apa segala macam, anjir, buatan dokter kali gue. Iya sih benar. Terus gue tuh selalu bikin screensaver apa namanya di handphone, foto anak-anak. Gue di tangan Mil. Masih nge-like gue. Wah, gile. Ditato sama dia. Udah, Kan, itu keren. Kalau Iya, misalnya lu nggak bisa buat diri lo sendiri, at least buat anak-anak gitu loh, Ging. Iya, benar. Kita tuh kalau mau sehat, responsible choices itu Anjir, bukan ya, buat nge-like mulu. kita, ya kan? Iya, lu. Gimana sih? Katanya rumahnya di tengah kota. Gimana? Rumahnya katanya di tengah kota. Gimana Harus, sih? kayaknya bagusan di Bekasi deh. Kayaknya sinyalnya bagusan di Bekasi deh. Ging, thank you loh. Nanti kita kapan-kapan ngopi lah. Sekarang masih nge-like nggak? Enggak. Gue seneng banget gue bisa ketemu legend MRA nih. Gila. Asik. Kalian tuh idola aku kalian. Kamu bisa aja. Ging, Yes. Ging, Ya. nggak Tahu kan? Ngomong apa sih dia? Nggak tahu, nggak ngerti tuh. Emang udah keluar dari mobil kan? Katanya sih tinggalnya di tengah kota, Ging. Ya udah tuh, udah bamba itu dia tato mau apa? Padahal kita nggak tahu dia ngomong apa. Gimana? Kagak ngerti lo ngomong apa. Kan masih nge-like nggak? Sekarang udah enggak. Sekarang masih nge-like nggak? Enggak.
Oh, ini kapan-kapan kalau nggak sibuk, jumpa-jumpa ngopi-ngopi. Yuk. Yap. Pokoknya Ya, gue Ging. tunggu telepon kalian lah. Oke, janjian ya, Ging, kita Iya, ya. siap. Oke, Oke. jangan diajak ke Bali tapi, oke? Naik sepeda lagi. Sehat-sehat, Yaudah, Ging. dadah. Bye. Dah. Bye-bye.